Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel gua Rim KP by IC dengan gua Ica di sini ya, cuy. Waduh, ini pagi-pagi yang cerah ya, enak banget, cuy. Jadi makanya ini kalau gua nggak ngonten sayang banget. Cuma yang jadi masalah gua lupa nggak ngecas baterai kamera. Jadi ya gua nggak tahu ini gua bisa ngonten sampai mana ya. Intinya sampai baterainya habis aja lah udah. Ya mau gimana lagi ya. Gua kelupaan, cuk. Tadi malam gua ini apa namanya? Ya bisa dibilang gua lembur lah ya. Gua lembar ini apa namanya? Mindahin genteng ya dari rumahnya siapa itu lupa, ke rumah gua ya. Soalnya bapak beli genteng. Lumayan tuh, kemarin gue bolak-balik pakai motor ya, yang dikasih keranjang nih kanan kiri ya, si keranjang tuh ya, bolak-balik 5 kali lah, plus pakai anggong 1 kali. Tuh capek luar biasa sih semalam tuh. Jadi gue jadi gue kelupaan mau ngecas kamera juga kelupaan. Terus semalam juga yang jadi masalah gini, apa namanya, iya, kamera gua itu gua ngiranya udah gua matiin, ternyata belum dimatiin. Jadi kamera gue itu nyala dari gua pulang kerja sampai jam berapa, berarti jam 10-an. Gua udah mulai mau tidur tuh bunyi titit. Waduh, kameranya kayaknya baterainya habis tuh. Baru ternyata belum belum dimatiin. Aduh, ya udah baterainya habis. Terus ini gua pakai baterai yang kedua, ini juga belum dicas. Jadi ya nggak tahu nih nanti ngonten sampai mana. Syukur-syukur sih cukup ya. Syukur-syukur cukup. Kalau nggak cukup ya wis lah, mau gimana lagi. Ya walaupun konten gabut-gabut ya, konten gabut kayak gini nggak apa-apa. Gua mah yang penting upload lah. Masalah isi lah, pikir nanti lah. Soalnya gue lebih sering daily aja sih, kayak save momen gue berkendara gitu ya, di jalan gitu. Kalau ada momen-momen yang wah ya alhamdulillah. Cuma waktu kemarin ada momen wah gue nggak ngonten ya, kayak truk banyak copot gitu ya, ban belakang gelundung, terus ada lagi mobil sedan tuh nabrak pos ronda. Aduh ya sayang banget, pas lagi ada momen itu gue kadang-kadang nggak bawa kamera, jadi nggak ngonten gitu ya. Karena itu gue tuh nggak selalunya bawa kamera ya, tapi buat saat ini gue selalu bawa sih. Cuma kadang-kadang nggak gue pasang ke helm, kecuali kalau gue lagi mood ngonten gitu ya, baru ini gue pasang ke helm. Kan kadang-kadang kita kan nunggu mood juga ya. Yang gue yang gue tunjukin ke kalian ya bukan motor ya. Konten gue walaupun gue motovlog, yang gue tunjukin bukan motornya tapi public speaking. Ya kalian tahu lah mungkin ya, kalian paham lah hitungannya. Motor gua Supra kalian juga pasti bisa beli, gampang makainya gitu ya, nggak terlalu jadi impian lah gitu. Ya mungkin jadi impian di beberapa kalangan ya, tapi buat kalian yang overall pasti kalian nggak pernah bermimpikan motor Supra gitu ya. Ya walaupun ada juga yang suka dengan motor beginian, motor bebekan gitu ya. Jadi ya itu yang gue jual ya cuma public speaking aja, walaupun public speaking gue juga jelek gitu ya. Cuma ya gimana lagi, gue punyanya ini gitu kan. Sedangkan gue mau beli yang sport firingan, gue juga lebih mikir ke keluarga gue dulu gitu kan, daripada gue maksa-maksain gitu ke sport firing. Tapi ya tenang aja, gue udah ada planning kapan gue bakalan beli itu sport firing gitu ya.
Cuma untuk saat ini gua usahakan pakai Supra aja dulu, pakai motor bebekan aja dulu. Ya mungkin gue bisa nyewa ya, nyewa motor. Kalau mau firing ya gua nyewa motor, gua test ride, gua review gitu ya, bisa. Cuma gimana ya, gua agak gimana aja gitu ya. Cuma nggak tahu lah hitungannya. Gue juga mau milih-milih sport firing juga gue masih bingung hitungannya. Gue tuh mending ngambil sport firing yang apa gitu ya, yang 150 cc itu bagusan yang mana, apa CBR, GSX, apa R15 ya, apa Ninja 2 tak tuh yang 150 ya kan. Gue tuh masih bingung antara itu semua gitu ya. Ngambil yang ini begini, yang ini begini, yang ini begini gitu ya. Kalau mau ngambil yang ganteng dari lahir ya R15 V3, itu udah ganteng banget dari lahir ya, gua akui. Bannya gede, bodinya gede, cuma yang jadi masalah tuh kopong doang gitu kan. Kelihatan banget kayak sela-selanya di pinggir tuh plong gitu ya. Kalau CBR kan kalau harga bekasnya yang di bawah 20 kan berarti kan yang tahun 2015 2016 gitu ya, sampai 2019 ya. Nah itu kan bodinya kecil tuh, compact sih, compact. Cuma yang jadi masalah, gue juga masih was-was sama penyakitnya itu. Apakah penyakit klotok-klotoknya itu masih, gue nggak tahu ya. Buat kalian yang pengguna CBR, coba deh komen penyakit klotok-klotok di CBR tuh gimana gitu ya. Terus kalau GSX itu wah ya, harganya wah bagus, harganya wah, bekasannya ya wah, udah pakai keyless, bodinya compact, ramping, padet ya, padet, nggak kerasa kopongnya. Cuma depannya lele banget depannya lele banget gitu ya. Nah, kalau Ninja 2 tak ya, Ninja 2 tak yang 150 tuh yang jadi masalah tuh boros ya, bensinnya boros Ninja 2 tak tuh. Cuma kan borosnya sepadan dengan kecepatannya ya, hitungannya plus minusnya tuh jelas gitu ya. Terus mesinnya lebih gimana ya, lebih awet sih. Kalau 2 tak tuh lebih awet karena nggak ada ini ya kan, siren ya kan. Jadi itu awet cuy. Yang penting tuh jangan sampai telat oli mesin aja gitu kan. Kan olinya ada 2 ya. Ada yang penting jangan telat oli ininya, apa namanya, oli samping, oli mesin. Olinya ada 2 soalnya, oli mesin sama oli samping cuy. Nah kalau oli samping ini yang jangan sampai kehabisan. Kalau Ninja 2 tak tuh, kalau kehabisan ya udah rungkat motormu. Kalau misalnya oli mesin ya, oli mesin motor Ninja 2 tak tuh kuat, bisa sampai 3 bulan atau sampai 6 bulan tuh bisa gitu ya. Jadi kalau masalah yang apa ya namanya ya, perawatannya gampang ya, sebenarnya 2 tak tuh yang penting tuh oli sampingnya aja jangan kehabisan gitu kan. Harus tetap dicek tuh oli samping. Cuma gimana ya, gimana ya, istri gue nggak terlalu suka masalahnya tuh. Gue suka sih, tapi istri gue kurang. Istri gue kurang suka ya, mungkin karena suaranya atau gimana gitu ya. Karena Ninja 2 tak tuh bodinya kecil, ramping, compact gitu ya. Belakangnya tuh kayak tulang-tulang doang. Kebanyakan dimodif jamet sih. Cuma bagus lah ya, buat boncengan malah nyaman, lebih nyaman daripada yang lain gitu kan. Nggak tahu lah ya, walaupun sekarang harganya digoreng ya, udah mulai naik gitu ya. Ya mau gimana lagi lah ya, kita lihat aja nanti. Ya mungkin target sih tahun 2025 ya, tahun depan
baru target. Nggak tahu nih, gue masih kalau sekarang sih masih merujuknya ke GSX ya. Kalau membandingin yang tadi itu GSX itu, dia compact, tenaganya wah, cuma kayak lele aja gitu kan. Ya kalau kepengen biar nggak kayak lele ya dimodif aja itu, dibikin kayak, pernah lihat nggak sih yang GSX Aeroblade itu kan bagus cok, ya kan, bagus, lelenya udah hilang itu, makanya dicoba dimodif begitu. Tapi gue kepengennya itu lampunya itu jangan di tengah, jadi tengahnya tuh dikopongin aja udah. Lampunya itu dibikin model R1M tuh yang di bawah tapi agak ke samping gitu, dua kanan kiri. Itu wah sih menurutku bagus sih. Jadi tengahnya tuh dikopong kayak R15 V3. Nah, walaupun kopong tapi itu jangan rapat, dibuka buat dinginin mesin gitu. Pengennya sih gue begitu ya. Nanti dikasih dust filter gitu ya, biar enggak kotor-kotor banget lah. Pengennya sebegitu ya. Ini sih baru kepengin ya. Kalau gue beneran ngambil SX, kalau gue ngambil R15 ya paling gue modif-modif tipis-tipis. Kalau R15 kan udah ganteng ya dari lahir deh. Terus CBR juga udah ganteng juga. Kalau CBR paling cuma ganti knalpot sih udah. R15 CBR tuh paling ganti knalpot itu udah bagus. Terus kalau GSX banyak ganti knalpot aja harus ganti ecu. Jadi iya, semua tuh ada plus minusnya lah ya. Kalau Ninja 2 tak udah nggak perlu ganti knalpot. Suaranya udah enak tuh, garing cuk, teng. Udah enak cuk, garing. Apalagi yang penting tuh kipsnya harus bisa open ya. Jangan dibikin permanen buka terus atau nutup terus ya. Harus dibikin bisa buka, bisa nutup. Itu yang jadi PR ya. Berarti kan harus kapan ada waktu buat ngebut gitu ya, open keeps. Itu kayak udah kayak tambah nitros tambahan tuh. Oke, kayaknya gue udah ngonten banyak deh. Oke, kayaknya segitu aja pembahasan gue ya. Thank you, dadah, bye bye.